Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tika di sini di cerita kita di kamar Tika. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku juga di sini sehat dan baik-baik aja. Bagi teman-teman yang punya cerita misteri, cerita horor, pengalaman pribadi, pengalaman tetangga, saudara, boleh dong kirim-kirim ke IG Instagram aku atau ke email aku. Cerita selanjutnya kiriman cerita dari Teh Rika. Kejadiannya baru aja guys, Juni 2025. Lokasi kejadiannya di Sapan Tegaluar, Bandung. Nah, jadi Teh Rika ini ART gue yang baru 2 bulan kerja di rumah gue. ART sebelumnya ada, cuman karena anaknya sering sakit-sakitan, jadinya ia memutuskan untuk berhenti kerja. Ya udah digantilah sama Teh Rika ini. Nah, Teh Rika menceritakan pengalaman pribadinya tinggal di perumahan daerah ia tinggal. Nah guys, jadi Teh Rika ini kan tinggal di daerah Sapan tadi kan bersama suami dan anak-anaknya. Nah di daerah perumahan Teh Rika itu ada sebuah rumah kosong yang udah lama nggak dihuni, udah terbengkalai selama 8 tahun. Nah sering banget warga di sana itu sering diganggu oleh penghuni rumah kosong itu. Dan baru-baru ini kejadiannya pas tetangganya Teh Rika itu mau ngadain botraman di samping rumah kosong itu. Nah acaranya memang diramaikan oleh anak-anak SMA yang baru aja ujian. Ada sekitar 11 anak yang mau botraman di sana. Botramannya pun dimulai sekitar 4 sore setelah asar. Jadi guys, lokasi botramannya itu tepat di depan rumahnya Bu Lilis. Nah, Bu Lilis ini punya anak namanya Ragil. Nah, Ragil ini kedatangan teman-temannya yang mau botraman kan. Singkat cerita ya udah ya kan, mereka asik botraman. Dia pakai lesehan, pakai tikar, makan-makan, foto-foto, ngobrol-ngobrol hingga lupa waktu mendekati maghrib. Namanya juga masih anak ABG ya, anak muda. Gak lama ibunya Ragil ngingetin, "Hayu, sadayana sarolat maghrib hela." Akhirnya mereka semua bangkit tuh dari duduknya, terus berniat mengambil udu dan pastinya ngantri kan di kamar mandi rumahnya Ragil atau di toilet. Nah tapi di situ ada salah satu temennya Ragil namanya Egi, dia kebelet pipis. Kata si Egi, "Abi rek ngompol heula, buru." Terus teman di toiletnya, di dalam toilet bilang, "Heeh, sakedeng." Ternyata di dalam toilet itu ada suara anak cewek. Kata si Egi, anak cewek mah sok lami." Karena Egi nggak sabar ngantri, tiba-tiba Egi lari ke depan di antara rumah kosong dan lahan kosong. Terus Egi pipis lah di situ. Nggak lama kejadian deh. Egi kesurupan, ia teriak-teriak histeris tuh, terus berontak. Dari sosok wanita yang merasuki Egi, karena suara Egi tuh berubah jadi wanita ya. Dari sosok wanita, terus pindah berganti menjadi sosok suaranya besar, terus matanya melotot. Lalu sosoknya berganti dengan suara anak kecil. Tapi dia masih menangis, teriak-teriak gitu, ketawa-ketawa, pokoknya berubah-berubah deh yang masukin tubuhnya Egi itu. Gak lama Pak Ustadz dari kampungnya itu datang kan untuk mengobati, netralin si Egi. Tapi sosok yang masukin Egi itu marah dan berontak ke Pak Ustadz. Terus sosoknya itu juga minta disediain kopi sama rokok. Kata Pak Ustadz, "Siapa kamu nyuruh-nyuruh saya bikinin kopi dan rokok?" gitu. Gak lama sosoknya berubah lagi jadi suara anak-anak. Terus suaranya bilang gini, "Eta ketuana, sieun gitu." Akhirnya kurang lebih pukul 8-an malam Egi baru bisa disadarkan oleh Pak Ustadz. Kejadian lain pernah nih, malam-malam ada Kang ojek pengkolan duduk di atas motor di depan rumah kosong itu. Gak lama ada bapak-bapak baru pulang dari masjid, terus nanya nih ke Kang ojeknya, "Kang, ngapain di situ Kang sendirian?" Kata Mang ojek, "Ini Kang lagi tungguin si Teteh ngambil uang, dari tadi masuk ke dalam gak keluar-keluar," katanya. Kata si bapak-bapaknya, "Kang, istighfar Kang, coba lihat lagi itu rumah Kang, itu mah rumah kosong, udah lama gak dihuni Kang." Kang ojek istighfar lalu menoleh lagi ke rumah kosong itu dan ia kaget sambil pegang dada. "Allahu Akbar, astagfirullah Kang, kenapa rumahnya jadi serem pisan, tadi mah bagus. Tadi mah ada teteh-teteh baru pulang kerja, terus saya boncengin, sumpah saya bonceng Kang. Terus dia mau ke dalam dulu ngambil uang." Kata bapak-bapaknya, "Kang, itu rumah mah udah lama kosong, udah 8 tahun kosong. Duh, udah deh, ayo Kang, ke rumah saya dulu yuk, tenangin diri dulu." Ya udah akhirnya Mang ojek tadi singgah dulu ke rumah bapak-bapak yang tadi baru pulang dari masjid, yang juga kebetulan tetangganya Teh Rika ya, untuk istirahat terus minum karena masih shock dan belum berani pulang ke rumahnya saat itu. Kejadian yang lain dari perumahan Teteh itu ada lagi nih, ada 5 anak lagi main petak umpet dan kejadiannya itu siang-siang. Ada salah satu anak bernama Imas. Nah si Imas ini pas lagi main petak umpet gak ketemu, dia hilang. Sampai jelang asar pun belum ketemu juga. Nah disangkanya kalau nggak diculik orang ya hilang secara goib kan, nggak tahu juga. Makanya dipanggil lah Pak Ustadz. Setelah Pak Ustadz nyari petunjuk, nyari ilham, Pak Ustadz bilang nih kalau si Imas itu ada di rumah kosong itu. Nah pas dicek lah sama warga, ternyata benar si Imas lagi tidur pules di dalam rumah
kosong itu. Tapi yang bikin warga heran dan tercengang dari mana masuknya, karena rumahnya itu tuh terkunci rapat. Tidak ada yang bisa masuk kalau nggak didobrak. Jadi Imas itu masuk dari mana? Walau-alam ya guys, tapi itulah yang diceritakan oleh Teh Rika, pengalaman misteri, pengalaman mistis di area pemukiman rumahnya. Ya teman-teman, sekian cerita dari Teh Rika. Semoga teman-teman terhibur, dan jangan lupa untuk supportnya selalu, like, comment, share sebanyak mungkin. Terima kasih, bye-bye. Ibunya Ragil tuh ngingetin, hayu sadayana sarolat maghrib lagi, kata Mang Ojek. Ojek, iya, tetangganya Teh Rika juga. Nah, Bu Lilis ini punya anak bernama Regil. Kok Regil? Ragil?